Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah otonomi dan desentralisasi pemerintahan daerah, saya akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka, yakni kelompok 2, 3, 4, 5, dan kelompok 6. Baiklah, sebelum itu saya mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nindya Praja David NPP 300380 dari kelas E5, absen 6 dari kelompok 1. Langsung saja untuk pertanyaan pertama saya tujukan kepada kelompok 2. Dengan adanya otonomi daerah, artinya bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri, tidak bergantung pada pemerintahan pusat. Nah, dalam hal ini, bagaimana batasan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah tersebut, serta bagaimana peran pemerintah pusat yang tentunya tidak bisa lepas dalam konteks negara kesatuan. Kemudian, pertanyaan kedua ditujukan untuk kelompok 3. Kebijakan otonomi daerah telah lama dijalankan, namun kenyataannya banyak daerah yang belum mampu optimal menjalankannya, sehingga menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah yang cukup signifikan. Nah, dengan begitu, apakah kebijakan otonomi daerah dapat dinilai gagal dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan secara adil yang pada dasarnya itu tujuan negara? Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan untuk kelompok 4. Bagaimana pengaruh gejolak politik di pusat maupun di daerah terhadap pelaksanaan otonomi daerah? Kemudian, pertanyaan untuk kelompok 5. Apa yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah apabila suatu daerah gagal dalam menjalankan otonomi daerahnya dengan baik? Pertanyaan terakhir, pertanyaan untuk kelompok 6. Kita ketahui beberapa daerah di Indonesia diberikan status otonomi khusus. Artinya, daerah tersebut memiliki wewenang khusus yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Nah, berdasarkan pengamatan kelompok Anda, apakah otonomi khusus tersebut adalah bentuk kepercayaan pemerintah pusat atau sebaliknya, pemerintah pusat ragu terhadap daerah tersebut dan apa yang melatar belakangi otonomi khusus tersebut? Demikian pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada masing-masing kelompok. Harapannya kelompok yang bersangkutan bisa menjawab pertanyaan dengan semaksimal mungkin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.